Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Ghifari dari kelompok 1 yang akan menjelaskan terkait proposal penelitian. Saya lanjut langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, menjelaskan terkait substansi proposal. Jadi substansi atau isi dari proposal, maksudnya substansi penelitian ini menunjukkan pada substansi tertentu yang akan diteliti, atau dalam kata lain bisa diistilahkan fokus penelitian. Jadi ada isinya, ada faktor yang akan dibahas dalam proposal penelitiannya. Contoh seperti halnya dalam implementasi, contoh ya saya contohkan seperti halnya dalam implementasi pembelajaran berbasis e-learning. Ini nanti fokus penelitiannya itu apa aja, bisa dengan kekurangan dan kelebihan, atau bisa juga dengan upaya motivasi untuk siswa dalam pembelajaran e-learning. Jadi ada fokus penelitiannya, atau ada substansi, ada isi proposal dalam penelitian itu. Jadi suatu penelitian ini dikatakan memiliki signifikansi teoritis jika penelitian tersebut berfungsi mengembangkan teori-teori dari ilmu pengetahuan yang menjadi substansinya. Seperti halnya teori-teori yang dalam pembahasan itu, contoh upaya motivasi pembelajaran berbasis e-learning. Jadi ada teori-teori pengembangannya dalam teori itu dikembangkan dari ilmu pengetahuan, jadi yang menjadi substansinya. Jadi isinya atau fokus penelitian itu upaya motivasi. Nah, ini mengembangkan teori-teori dalam fokus penelitian itu salah satunya adalah bagaimana upaya motivasi, pengembangannya seperti apa. Salah satu contohnya adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Jadi seperti halnya adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, entah itu dalam belajarnya penugasannya itu bisa membuat video kreatif, atau peta konsep, atau hanya sekedar presentasi, atau bagaimana. Nah, itu sekiranya dalam kegiatan belajar mengajar itu ada sesuatu hal yang menarik yang bagi siswa tersebut itu tidak terlalu jenuh dalam proses pembelajaran. Jadi itu signifikansi teoritisnya. Kemudian suatu penelitian juga harus memiliki signifikansi praktis. Jadi maksudnya itu signifikansi praktis itu mendukung kepentingan praktik sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Jadi seperti halnya kepentingan praktek. Jadi ada, kalau pembelajaran e-learning, jadi harus ada internetnya atau media sosialnya. Jadi ada perantara untuk menggapai pembelajaran berbasis e-learning. Jadi ya mau nggak mau harus terhubung ke internet. Jadi pendukung, salah satunya signifikansi praktis itu salah satunya adalah ya ke media sosial gitu. Oke, saya lanjut. Yang kedua dalam pembahasan ini yakni format proposal penelitian. Jadi ada formatnya, ada urutan-urutannya ketika kita membuat proposal penelitian. Jadi ada jenis mahasiswa haruslah memahami jenis penelitian yang akan mereka lakukan dengan baik. Jadi harus memiliki formatnya, atau juga urutan-urutannya harus sesuai dengan apa yang akan diteliti. Gitu. Oke, lanjut.
apa saja. Ini saya contohkan sebagai contoh. Kita akan menggunakan jenis proposal penelitian kualitatif dengan judul implementasi pembelajaran berbasis e-learning di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'arif 01 Singosari. Jadi ada beberapa formatnya yang akan sebagai syarat proposal penelitian. Yang pertama bisa pendahuluan. Jadi yang pertama pendahuluan. Ya, pendahuluan itu isinya apa aja. Jadi pendahuluan itu isinya apa itu? Sebelumnya bab 1 pendahuluan ke konteks penelitian. Jadi ada konteks penelitian, maksudnya konteks penelitian itu yang proposalnya itu yang berisikan uraian tentang lokus penelitian beserta keunikan-keunikan yang mengarah pada penetapan masalah yang akan diteliti. Jadi oleh karena itu untuk bisa mendeskripsikan lokus penelitian dan keunikannya, peneliti tentu harus terlebih dahulu melakukan studi pendahuluan. Dari hasil studi pendahuluan itulah peneliti menetapkan fokus penelitiannya beserta alasan mengapa fokus penelitian itu dipilih. Jadi ada konteks penelitiannya. Kemudian yang kedua ada fokus penelitian. Nanti fokus penelitian yaitu tadi. Jadi ada beberapa faktor yang akan dibahas dalam proposal penelitian itu. Jadi harus ada fokusnya apa, yang mau dibahas itu apa. Gitu. Kemudian tujuan penelitian. Jadi tujuannya itu tujuan penelitiannya targetnya apa yang akan disampaikan dalam melaksanakan penelitian tersebut, itu tujuannya apa. Kemudian ada manfaat penelitian. Apa manfaatnya ketika manfaat penelitiannya itu apa dalam pembahasan tersebut gitu. Kemudian ada yang yang terakhir dalam pendahuluan, yakni definisi istilah. Jadi maksudnya definisi penjelasan istilah merupakan penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian fokus penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti. Oke, saya lanjut. Kemudian ada bab 2, masuk bab 2, yakni kajian pustaka yang ada 2 poin. Kajian penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian konsep atau teori yang relevan. Nah, yang pertama kajian penelitian terdahulu yang relevan. Maksudnya kita mengkaji penelitian yang terdahulu. Maksudnya penelitian yang berbasis e-learning. Kita contohkan penelitian yang berbasis e-learning yang terdahulu. Maksudnya kita mengambil sampel dari yang proposal yang sudah ada di Google atau yang di mana-mana. Nah, itu kita ambil, kita analisis, kita ambil, kita bandingkan. Jadi persamaannya, perbedaannya itu apa? Dalam penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti gitu. Jadi perbandingan. Perbedaannya apa, persamaannya juga apa. Terus bisa dikasih tabel seperti halnya semisal nama peneliti, judulnya apa dalam makalah proposal sebelumnya, itu nama penelitinya siapa, judulnya apa gitu. Tahun penelitiannya tahun berapa, nanti di tabel gitu. Terus sebelahnya persamaannya apa, terus perbedaannya apa, kemudian orisinalitas penelitian itu apa. Jadi intinya mengkaji penelitian yang terdahulu yang relevan untuk menjadikan perbandingan. Itu namanya kajian penelitian terdahulu yang relevan. Gitu. Kemudian yang kedua konsep atau teori yang relevan. Jadi bagian ini berisi hasil penelusuran peneliti terhadap teori-teori yang berkenaan dengan masing-masing fokus penelitian yang telah ditetapkan dari teori-teori yang telah dipergunakan. Jadi hasil penelusuran, jadi dilihat atau dianalisis
penelitian terdahulu terhadap teori-teori yang berkenaan dengan masing-masing. Jadi masing-masing fokus penelitian itu sebelumnya proposal yang sebelumnya ini bagaimana penjelasannya. Nah, fokus penelitiannya ini terus penjelasannya bagaimana. Nanti dicantumkan di konsep atau teori yang relevan gitu. Kemudian bab yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama pendekatan dan jenis penelitian, kualitatif atau kuantitatif gitu. Jadi jenis penelitiannya apa? Kemudian lokasi penelitian, lokasinya di mana? Di pendidikan atau di umum atau apa gitu. Kemudian kehadiran peneliti. Jadi peneliti ini mutlak diperlukan karena peneliti itu bertindak sekaligus sebagai instrumen pengumpul data. Jadi ya kehadiran peneliti ini seperti hanya observasi atau apa gitu. Di kehadiran peneliti. Kemudian sumber data. Sumber datanya dari mana? Sumber data dari semisal kalau di pendidikan sumber datanya dari guru atau pegawainya di sana atau muridnya gitu, sumber datanya. Kemudian ada prosedur pengumpulan. Jadi prosedur pengumpulan data ini pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, semisal observasi atau wawancara, terus dokumentasi, yaitu prosedur pengumpulannya. Jadi diuraikan pula pada bagian ini tentang hal-hal yang menyangkut cara dan prosedur perekaman data, waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data, dan format ringkasan data. Jadi pengumpulan datanya mau buat apa? Entah dokumentasi atau wawancara atau observasi gitu, terserah. Kemudian analisis data. Analisis data ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan data secara sistematis yang berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan datanya. Jadi semua data ini dianalisis, maksudnya ya dikumpulkan referensi-referensi wawancaranya, terus catatan pengamatan dalam lapangan ini dianalisis dan dicatat gitu. Bisa melibatkan pada pengerjaan atau pengorganisasian dalam lembaga gitu atau dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir dari metode penelitian yakni pengecekan keabsahan data. Jadi bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan datanya. Agar diperoleh data yang absah dan interpretasi yang tepat, perlu diteliti kredibilitas data dan interpretasi tersebut dengan menggunakan teknik-teknik seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, atau pembahasan sejawat. Jadi pengecekan apakah ini datanya ini absah atau datanya ini real. Nah, ngeceknya dari mana? Ngeceknya itu teknik-teknik seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan atau observasinya diperdalam. Jadi benar-benar memang peneliti ini observasi dan meneliti dalam lapangan tersebut. Gitu. Oke, saya lanjut. Kemudian ada bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Nah, ini kalau hasil dan pembahasan. Poin yang pertama yakni hasil penelitian. Jadi tentang hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang diuraikan dalam bab 3. Jadi hasil penelitiannya seperti apa? Uraian ini terdiri dari deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Jadi hasil penelitian seperti apa? Jadi dengan yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian.
bisa dideskripsikan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Jadi ketika hasil penelitian itu ditampilkan dalam poin ini. Kemudian pembahasan dan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian. Jadi dibahas dalam pembahasan hasil penelitian ini apa yang menjadi isi dalam pembahasan itu dicantumkan dalam poin tersebut. Jadi dijelaskan semuanya di pembahasan hasil penelitian. Nah, kemudian bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya apa dalam pembahasan hasil penelitian itu disimpulkan. Terus sarannya apa? Sarannya ditulis sesuai dengan hasil penelitian yang sudah disimpulkan. Bagaimana sarannya ketika menghadapi faktor yang seperti ini? Sarannya seperti apa dari peneliti? Kemudian daftar rujukannya dari mana saja, referensinya, dan yang terakhir adalah lampirannya bisa dengan dokumentasi, foto-foto gitu lampirannya dan lain-lain, daftar tabel atau daftar tabel apa jenis, foto atau produk penelitian. Jadi yang dianggap perlu itu bisa dicantumkan dalam lampiran, tapi kebanyakan kalau lampiran itu mengarah ke dokumentasi ya, foto-foto gitu, untuk membuktikan bahwasanya ini memang benar-benar meneliti dalam lapangan tersebut. Oke. Mungkin dari sini cukup, kurang lebihnya dalam penjelasan atau kurang pahamnya atau masih penjelasan saya masih agak rumit, mungkin ya rumit bagi saya, dan mohon bisa dikoreksi kembali untuk sama-sama belajar, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang sangat rumit, mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya kelompok 1, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.